Kalian ngerasa nggak sih akhir-akhir ini ketika kita belanja barang-barang kebutuhan pokok ataupun barang lainnya, harga tuh jauh lebih mahal daripada biasanya? Hai, kenalin, aku Sharon, mahasiswi sosiologi UNJ. Nah, kalau kalian merasa akhir-akhir ini barang-barang kebutuhan semakin mahal, itu tuh ada hubungannya dengan kebijakan dagang internasional yang hari-hari terjadi di antara Amerika Serikat dan juga China. Pada kesempatan hari ini, kita akan sama-sama membahas bagaimana sih kebijakan tersebut bisa berdampak langsung ke Indonesia dan khususnya buat dompet kita. Amerika Serikat dan China terus memanas seiring kedua negara saling membalas tarif impor. Terbaru, AS menambah besaran tarif impor barang China sebesar 245%. Keputusan itu menjadi respons AS atas tarif retaliasi dan aksi boikot yang ditetapkan oleh China terhadap barang AS. Kebijakan dagang internasional yang hari-hari terjadi itu tuh termasuk dalam praktik perang dagang, di mana perang dagang itu bisa terjadi ketika negara-negara menaikkan tarif dan kemudian memberikan pembatasan terhadap produk-produk dari negara lain. Tujuannya sih biasanya untuk melindungi industri dalam negeri ataupun menekan negara lawan melalui aspek ekonomi. Hari ini kita akan melihat perang dagang antara Amerika Serikat dan China yang dimulai dari tahun 2018 hingga sekarang. Nah, kita mulai di tahun 2018, di mana Amerika Serikat menaikkan tarif besar-besaran terhadap barang-barang China. Tujuannya untuk mengurangi defisit perdagangan dan memaksa perubahan praktik ekonomi Beijing. Kemudian, China juga membalas dengan menaikkan tarif terhadap produk Amerika Serikat dan pembatasan ekspor bahan penting. Dilanjut pada tahun 2019, di mana perang dagang antara Amerika Serikat dan China itu terus berlanjut. Di tahun 2020, ada tanda tangan yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan China, yaitu dokumen Phase 1, yang dimaksudkan untuk meredakan ketegangan perang dagang. Nah, isi dari perjanjian ini adalah China berjanji akan membeli tambahan produk dan jasa dari Amerika Serikat senilai 200 dolar miliar, tetapi tidak terpenuhi karena pandemi COVID-19. Dan hal ini dipandang hanya sebagai jeda sementara dari ketegangan ekonomi Amerika Serikat dan China. Di tahun 2021 sampai 2024, di bawah kepemimpinan Presiden Joe Biden ini mempertahankan sekitar 360 miliar dolar tarif terhadap barang-barang dari China dan meningkatkan biaya masuk pada sektor-sektor penting seperti kendaraan listrik, baja, aluminium, dan semikonduktor. Kontrol ekspor yang ketat pun juga diberlakukan terhadap teknologi canggih seperti chip dan AI untuk membatasi kemajuan teknologi militer China. Dan di tahun 2025 sendiri, di bawah kepemimpinan Presiden Trump, pada tanggal 10 April 2025 kemarin, secara resmi Amerika Serikat menaikkan tarif impor produk dari China sebesar tarif minimum 145%. Dan hal ini kemudian dibalas lagi dari China dengan menaikkan tarif impor sebesar 125% untuk barang-barang dari Amerika Serikat. Nah, di tahun 2025 sendiri tuh secara resmi baru-baru ini tuh di tanggal 10 April Amerika Serikat tuh resmi menaikkan tarif impor terhadap produk China ke 145%. Nah, hal itu muncul setelah Presiden Trump itu mengumumkan memang akan menaikkan tarif atas barang-barang dari China sebagai tindakan balasan akan kenaikan tarif yang diberlakukan juga oleh Beijing. Nah, ketegangan yang terjadi di antara dua negara raksasa ini tuh bukan hanya sekedar ketergantungan ekonomi aja antara dua negara itu, tetapi juga menyangkut belahan dunia lain gitu. Berbagai negara lain juga ikut terseret dalam perang dagang ini. Nah, ini tuh juga adanya persaingan antara dua negara besar ini tuh yang semakin memanas dalam bidang geopolitik dan teknologi. Nah, sama-sama yuk kita simak bagaimana sih dampaknya terhadap Indonesia. Apakah yang dirasakan oleh masyarakat itu benar adanya? Yuk kita simak video berikut ini. Karena saya nggak terlalu belanja sih ya, jadi sebenarnya saya nggak sadar, tapi menurut saya sih harusnya naik. Saya merasa sih, terutama itu bahan-bahan pokoknya, apalagi bahan-bahan pokok yang berurusan dengan perdapur-dapuran ya, itu terasa banget sih harganya makin naik. Kebutuhan sehari-hari naik semua. Kalau masa belanjaan dagangan itu semua naik, nggak ada yang nggak naik. Yang jelas kalau kebutuhan pedagang ini kan cabai kan 100 sekarang ini. Kalau bawang merah, bawang putih itu semua di atas 50. Awalnya cuma 30. Berasa tuh kalau buat aku minyak goreng paling sama kayak sayur-sayuran kayak cabai gitu di pasar.
Mungkin yang paling kerasa kenaikannya, terutama di barang-barang pokok dapur ya, itu kerasa banget di harga perbawang-bawangan ataupun olahan-olahan ikan beku ya, itu menurut saya terasa sih harganya mengalami kenaikan gitu. Dan menurut saya kenaikan harga bawang-bawangan ini ya, terutama dengan banyak makanan yang salah satu sumber olahan itu dari bawang, itu juga berdampak mengalami kenaikan. Walaupun cuma kenaikannya 1.000, 2.000, 3.000, tapi kalau misalnya semua makanan yang punya olahan-olahan bawang ataupun ikan-ikanan beku gitu ya mengalami kenaikan, itu kerasa banget. Jadi perbandingan harganya pun kerasa gitu. Biasanya tuh tiap tahun kan barang-barang naik gara-gara lebaran ya biasanya. Nah tapi ini tuh setelah lebaran pun kayak barang-barangnya harganya tuh nggak kembali normal gitu. Jadi mungkin karena lebaran dan inflasi sih. Kalau menurut saya pribadi ya, selain dari memang perlunya perawatan ekstra gitu yang petani ataupun nelayan berikan untuk perawatan hasil tanamnya ataupun hasil olahan ikannya gitu ya. Menurut saya salah satu penyebabnya itu terjadi karena adanya perang dagang internasional antara Cina dan Amerika. Kita kan tahu ya kalau misalnya Cina sama Amerika itu sekarang lagi perang mengenai saling menaikkan harga tarif barang masuk gitu. Jadi dengan Cina itu mengalami kenaikan tarif barang masuk yang dibuat oleh Amerika, Cina itu jadinya menurut saya itu nggak punya akses secara penuh seluas-luasnya ke beberapa negara, terutama negara-negara yang termasuk dalam bagian Amerika. Jadi mungkin dampaknya dari Cina itu semakin dipersempit ruang geraknya. Cina itu akhirnya mau nggak mau menaikkan tarif impor barangnya, dan perlu diketahui ya bahwa hampir 90% perbawang-bawangan Indonesia itu diimpor dari Cina ya. Berarti jelas dong kenapa bawang-bawang itu bisa naik harganya ya, karena bawang itu juga termasuk impor dari Cina, dan Cina itu juga harus menaikkan barang-barang impornya karena terjepit oleh posisi kenaikan tarif barang harga dari Amerika tersebut sih menurut saya. Itu mungkin menurut saya adalah ada faktor di rupiah yang melemah gitu ya, dan kebijakan pemerintah yang maksudnya bikin hal itu terjadi gitu loh. Jadi rupiah melemah, dolar makin mahal, harga juga naik. Tapi mungkin juga ada faktor luar seperti perang tarif antara Presiden Amerika Serikat sama Cina. Tapi sebenarnya saya juga kurang tahu itu sudah berpengaruh secara langsung atau belum, begitu sih. Nah, secara ekonomi itu ternyata masyarakat Indonesia tuh banyak yang terdampak dari perang dagang yang terjadi di Amerika Serikat dan China ini, atau kebijakan dagang internasional ini gitu. Termasuk ketika kita lihat ya bahwa dari barang-barang elektronik sampai barang-barang pangan tuh terjadi kenaikan gitu, dan membuat sebagian masyarakat itu sulit gitu, atau sebagian masyarakat tuh merasa bahwa harga itu semakin lama semakin mahal. Nah, menurut laporan dari Kementerian Pertahanan Indonesia, kenaikan tarif oleh Amerika Serikat terhadap China dan negara-negara lain itu berpotensi untuk meningkatkan harga barang impor hingga 20% di Indonesia. Nah, masalah ini tuh bukan hanya dialami oleh Amerika Serikat aja dan China, tapi ini juga bukan soal harga juga, tapi ini juga soal kesejahteraan masyarakat Indonesia kita sendiri. Nah, mari kita melihat masalah ini menggunakan perspektif sosiologi, di mana di sini kita akan menggunakan dua teori, yaitu teori kebergantungan atau dependency theory, dan kemudian kita akan membahas mengenai teori sistem dunia dari Wallerstein. Nah, kita lihat dulu nih dari dependency theory atau teori kebergantungan, di mana Indonesia tuh sebagai negara bergantung pada negara maju dalam sistem ekonomi global seperti Amerika Serikat dan China. Nah, ketika negara-negara itu mengalami berperang dagang gitu ya, melakukan perang dagang gitu, negara-negara berkembang seperti kita tuh, Indonesia tuh seringkali gitu mengalami imbasnya secara langsung. Itu seringkali merasakan dampaknya secara langsung yang benar-benar bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat kita. Indonesia sendiri tuh sekarang kita tuh banyak banget mengimpor bahan baku dan produk-produk tuh dari luar negeri gitu, dan itu menjadi rentan buat Indonesia sendiri gitu. Dampaknya terasa sampai ke semua lapisan masyarakat. Nah, kalau misalkan kita melihat dari teori sistem dunia menurut Wallerstein, itu tuh juga bisa menjelaskan masalah ini, bahwa dunia kita tuh saat ini dibagi menjadi 3 gitu, yaitu pusat, kemudian semi periferi, dan periferi gitu. Nah, negara pusat tuh seperti negara-negara Amerika, itu tuh punya kekuatan buat membuat kebijakan, buat membuat aturan, sedangkan negara periferi seperti Indonesia itu yang harus ikut menyesuaikan kebijakan yang sudah dibuat gitu.
Nah, artinya saat negara pusat itu membuat keputusan ekonomi, negara-negara berkembang atau negara periferi tadi itu seringkali menjadi korban perubahan besar yang tidak bisa mereka kontrol gitu. Jadi kebijakan ini tuh di luar kontrol Indonesia sendiri gitu. Dan pada level masyarakat, ini tuh berdampak pada pola konsumsi kita, memperlebar ketimbangan sosial dan juga meningkatkan beban dari ekonomi rumah tangga. Nah, jadi inti dari video ini tuh ngomongin tentang soal bagaimana sih sebenarnya kebijakan internasional itu tuh berpengaruh kepada kita secara langsung gitu. Dan kita menggunakan tadi, udah kita lihat kita udah menggunakan teori kebergantungan atau dependensi teori dan juga teori sistem dunia Wallerstein. Dimana saat ini kebijakan dagang yang terjadi di Amerika Serikat dan China itu justru benar-benar sungguh membawa dampak gitu buat Indonesia sendiri sebagai negara yang mengimpor banyak produk juga dari dua negara besar itu gitu. Dan kita sendiri sebagai negara berkembang itu tidak mempunyai kekuatan untuk melawan apa yang sudah jadi aturan ditetapkan oleh Amerika Serikat baikpun China. Tetapi kita juga boleh harus tetap kritis gitu dalam menghadapi permasalahan global ini. Kita nggak cuma jadi masyarakat yang biasa yang mengonsumsi doang, tapi kita juga harus melek akan isu-isu global seperti saat ini. Sebagai mahasiswa dan masyarakat biasa, kita harus sadar gitu bahwa isu global seperti kebijakan dagang internasional ini atau perang dagang itu sangat berpengaruh ke dalam kehidupan kita. Ini tuh bukan hanya hubungan antara negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan China, tapi juga tentang harga beras gitu di meja makan kita dan juga harga gadget yang kita pakai untuk kuliah gitu teman-teman. Dan juga mungkin ada lagi yang berpakai gadget untuk pekerjaan. Nah, semoga dengan materi hari ini kita tuh bisa jadi generasi yang lebih kritis dan peka terhadap perubahan global dan mampu ikut mencari solusi di masa depan. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di pembahasan berikutnya.